Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ana Nur Hasanah SPD MPD selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu pembelajaran virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Asbiah Dewi Segari, yang kedua Bella Hasanah yakni saya sendiri, dan yang ketiga ada Maria Ulfah. Di sini akan memaparkan mengenai hakikat materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, artinya materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Materi pembelajaran dipilih secara optimal, mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar, agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil berguna. Dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi, serta pengukur efektivitas persiapan tersebut. Materi pembelajaran. Nah, di sini materi pelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan di sini menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran siswa. Dengan demikian, pengetahuan tersebut dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa tersebut, sehingga manakala diperlukan, siswa dapat mengungkapkannya kembali. Dan yang kedua ada keterampilan. Di sini menunjuk pada tindakan-tindakan baik itu fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga ada sikap. Nah, sikap di sini menunjuk pada kecenderungan seseorang yang bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya oleh siswa tersebut. Sedangkan menurut Merrill, membedakan isi materi pelajaran menjadi 4 macam, yaitu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Nah, fakta di sini adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data spesifik atau tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi, yang dapat diuji atau diobservasi. Konsep atau abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Nah, di sini suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Nah, atribut ini adalah karakteristiknya yang dimiliki suatu konsep. Nah, dari gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Dan yang ketiga ada prosedur. Nah, di sini prosedur adalah materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Nah, hubungan antar 2 atau lebih dari konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi, yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam sebuah prinsip. Nah, di sini materi pelajaran tentang prinsip akan lebih sulit dibandingkan dengan fakta atau konsep. Mengapa? Sebab seseorang akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah
memahami berbagai fakta dan konsep yang relevan. Proses pemilihan materi pelajaran. Di sini ada tabel ya, ada tabel iya dan tidak. Nah, di dalam tabel tersebut tentukan kompetensi berupa indikator hasil belajar yang harus dicapai siswa. Terus ke bawahnya itu kan tanda panahnya tidak ya, tidak. Terus apabila siswa diminta untuk dapat menyebutkan nama, kapan dan di mana suatu, tanda panahnya ke samping itu kan iya, karena materi tersebut merupakan fakta. Contohnya itu misalkan kayak tokoh proklamator Indonesia adalah Soekarno gitu. Terus selanjutnya itu ada apabila siswa diminta untuk mengemukakan suatu definisi membedakan dua hal, ke samping tanda panahnya iya, karena materi itu adalah konsep. Contohnya itu seperti segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya memiliki sama panjang. Terus apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut siapa gitu kan, ke samping tanda panahnya itu iya, karena materi tersebut merupakan prosedur. Contohnya itu seperti cara mencari luas suatu bidang adalah panjang kali lebar gitu. Terus selanjutnya itu ada apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, sebab ke samping tanda panahnya iya, karena materi yang diajarkan adalah sebuah prinsip atau masuknya ke sebuah prinsip. Contohnya itu adalah percampuran bias dipercepat dengan cara apa gitu misalkan. Terus selanjutnya apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu misalkan, tanda panahnya ke samping kan iya, karena materi pelajaran yang diajarkan adalah sebuah keterampilan atau suatu keterampilan. Nah, contohnya itu seperti hasil karya siswa membuat sesuatu kayak suatu produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Sumber materi pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi kepada kurikulum subjek akademis. Buku teks yang telah disusun oleh para pengembang kurikulum merupakan sumber utama. Dengan demikian, perubahan atau penyempurnaan kurikulum pada dasarnya adalah penyempurnaan dan perubahan buku ajar. Akibatnya ketika terjadi perubahan kurikulum, maka selalu diikuti oleh perubahan buku pelajaran. Buku pelajaran bukan merupakan satu-satunya sumber bahan pelajaran, karena ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu adanya ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat, sehingga jika guru dan siswa hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber pembelajaran, biasanya terjadi materi yang dipelajari itu akan cepat hilang. Dengan demikian, guru dituntut untuk menggunakan sumber lain yang dapat menyajikan informasi terbaru. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi informasi, di mana materi pembelajaran tidak hanya disimpan dalam buku teks, akan tetapi bisa disimpan dalam berbagai bentuk teknologi yang lebih efektif dan efisien, misalnya dalam bentuk CD, kaset, dan sebagainya. Yang ketiga, tuntutan kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, siswa dituntut agar tidak sekedar menguasai informasi teoritis, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan lingkungan di mana siswa tinggal. Kehidupan masyarakat nyata mestinya dijadikan sebagai salah satu bahan ajar. Ada beberapa manfaat dari sumber pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat atau lingkungan. Lingkungan merupakan sumber pelajaran yang sangat kaya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ada dua bentuk lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan atau tempat yang sengaja didesain untuk belajar siswa, seperti perpustakaan, laboratorium, ruang internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lingkungan ini bersifat by utilization, yang artinya lingkungan yang tidak didesain untuk proses pembelajaran, tetapi keberadaannya dapat dimanfaatkan. Semisalnya kayak halaman sekolah, taman sekolah, kantin, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang atau narasumber. Pengetahuan yang tidak statis, tetapi bersifat dinamis.
yang terus berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat, terkadang apa yang kita sajikan dalam buku teks tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Misalnya peraturan dan undang-undang baru mengenai sesuatu, penemuan baru dalam berbagai ilmu pengetahuan mutakhir. Contohnya tuh seperti munculnya berbagai jenis penyakit kayak flu burung, sapi gila, terus flu babi dan lain sebagainya, serta berbagai jenis rekayasa genetik. Itu semua tidak mungkin dipahami sepenuhnya oleh guru. Oleh karena itu, untuk mempelajari konsep baru semacam itu, guru dapat menggunakan orang yang lebih menguasai persoalan-persoalan, misalnya seperti mengundang dokter, polisi, dan lain sebagainya, sebagai sumber bahan pelajaran. Yang ketiga, objek. Objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna tentang sesuatu. Mempelajari bahan pelajaran dari benda yang sebenarnya bukan hanya dapat menghindari kesalahan persepsi tentang isi pelajaran, akan tetapi juga dapat membuat pelajaran yang lebih akurat, di samping motivasi belajar siswa akan lebih baik. Kayak dikasih motivasi itu. Yang terakhir yaitu bahan cetak dan non cetak. Bahan cetak atau printer material adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk tercetak, seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan belajar non cetak adalah informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik, yang dimana biasanya berfungsi sebagai media pembelajaran, misalnya bentuk kaset, video, komputer, dan lain sebagainya. Ada 3 jenis bahan cetak dan non cetak yang dapat dijadikan sumber pelajaran. Yang pertama, bahan-bahan yang dapat digunakan sumber belajar utama untuk setiap individu. Contohnya yaitu modul atau pelajaran berprogram, di mana siswa dapat belajar secara individual. Yang kedua, bahan cetak yang disusun sebagai bahan penunjang atau dirancang bukan sebagai bahan pelajaran individual. Artinya kayak belajar melalui buku paket, terus diktat, hangout, dan lain sebagainya, yang harus memerlukan guru atau instruktur secara langsung. Yang ketiga, bahan yang tidak dirancang khusus untuk pembelajaran, tetapi dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam mempelajari sesuatu. Biasanya berisi tentang gagasan, ide pengarang secara bebas, atau berisi tentang hasil penelitian dalam suatu bidang kajian tertentu. Pengemasan materi pembelajaran. Terdapat prinsip dan bentuk-bentuk pengemasan. Yang pertama, prinsip pengemasan. Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada anak didik untuk dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan, baik berupa ide, data atau fakta, konsep yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda. Agar pesan yang ingin disampaikan bermakna sebagai materi pembelajaran, maka ada sejumlah kriteria yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Novelty. Artinya, suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Maka dari itu, setiap guru perlu mengikuti berbagai kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Misalnya, melalui informasi yang didapat oleh guru dari internet. Proximity artinya pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Nah, pesan yang disajikan jauh dari pengalaman siswa cenderung akan kurang diperhatikan. C. Konflik artinya pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi.
Materi pelajaran yang mampu membawa emosi audiens seperti siswa cenderung akan diperhatikan. Emosi tersebut ialah seperti gembira. D. Humor. Artinya, pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Pesan yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik perhatian. Nah, ada kaitannya dengan yang tadi menggugah emosi, yakni konflik. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengemasan. Informasi yang harus dipahami siswa dapat dikemas dalam berbagai bentuk. Nah, ada beberapa bentuk pengemasan materi pelajaran. Yang pertama ada materi pelajaran terprogram, dan yang kedua pengemasan materi pelajaran melalui modul. Materi pelajaran terprogram adalah salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran individu, sehingga materi pembelajaran dikemas untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Ada beberapa ciri dan materi pelajaran terprogram. Yang pertama, materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit atau bagian terkecil. Siswa mempelajari secara bertahap, dari bagian awal sampai akhir. Jadi, setelah siswa mempelajari bagian, langsung diberikan tes yang dengan segera pula diberikan umpan balik dan penguatan. Kedua, menuntut aktivitas siswa. Artinya, mempelajari materi pelajaran, siswa tidak mengandalkan orang lain di luar dirinya, akan tetapi belajar sendiri. Tiga, mengetahui dengan segera setiap selesai mempelajari materi pelajaran. Dalam pengemasan materi terprogram, siswa dapat segera mengetahui keberhasilannya. Selanjutnya, pengemasan materi pelajaran melalui modul. Seperti halnya materi pelajaran terprogram, pengemasan materi pelajaran modul merupakan bentuk pengemasan materi pelajaran individual. Pertimbangan teknis dalam mengemas isi atau materi pelajaran. Terdapat beberapa pertimbangan teknis dalam mengemas isi atau materi pelajaran menjadi bahan belajar. Di antaranya, kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Artinya, apapun yang direncanakan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Lalu, kesederhanaan. Nah, materi pelajaran dikemas dengan tujuan untuk mempermudah siswa belajar. Selanjutnya, unsur-unsur desain pesan. Agar mudah dipahami, maka penyajian pesan dan informasi harus menyertakan unsur gambar dan caption. Lalu, pengorganisasian bahan. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami ketika disusun dalam bentuk unit-unit terkecil atau dalam bentuk pokok bahasan yang dikemas secara induktif. Yang terakhir, petunjuk cara penggunaan. Dalam bentuk apapun, pengemasan materi harus disusun petunjuk cara penggunaannya. Berikut materi yang telah kami sampaikan, namun sebelumnya kami akan jargon kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 3 materi pembelajaran: Kognitif, Afektif, psikomotorik, siswa berkarakter. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.